Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di kawasan Pasar Rumput, tepatnya di depan halte Transjakarta yang baru yang sudah direvitalisasi. Ke depan kita akan melihat perkembangan ataupun progres dari konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, lebih tepatnya di kawasan Manggarai Pasar Rumput, karena ini merupakan bagian paling ujung untuk fase 1B sendiri yang akan diselesaikan di tahun 2026. Semoga ini dapat bisa selesai lebih cepat lagi dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat, karena pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan mobilitas masyarakat yang lebih baik, terintegrasi, serta tentunya akan menjadi roda penggerak ekonomi ke depan. Bila kita perhatikan area di dalam yang ditutup dengan barrier beton dan panel-panel, di sini sudah ada bagian pagar yang dibongkar. Area yang dibongkar ini merupakan pembatas dari sebelumnya adalah jalur khusus bus Transjakarta atau busway yang ada di Jalan Sultan Agung menghubungkan halte Pasar Rumput sampai ke arah Pasaraya Manggarai. Baik, untuk lebih detail kita akan lihat peta yang ada di sini. Jalur baru fase 1B dari arah Velodrome menuju masuk ke Jalan Pemuda agak berbelok ke arah barat, kemudian melintasi tol dalam kota dan terus melewati Pramuka. Lalu dari arah Pramuka akan menuju ke Matraman dan kemudian berbelok ke arah Jalan Tambak. Nah, di sini lebih tepatnya akan sampai di sekitar Manggarai. Namun kalau kita lihat dari peta yang ada di stasiun Velodrome, stasiun LRT Manggarai itu tidak masuk ke dalam stasiun sentral Manggarai ataupun stasiun KAI yang ada di sana. Namun secara kondisi kalau kita perhatikan ada di sekitar sini. Ini adalah halte Pasar Rumput tadi. Kemudian ada rumah susun ya, Rusun Nawa Pasar Rumput kalau tidak salah. Lalu dari arah depan Pasaraya sampai ke arah halte Pasar Rumput, di situ jalannya sudah ditutup. Kemungkinan besar itu adalah nantinya menjadi ujung dari stasiun yang akan dipakai untuk manuver kereta balik lagi ke arah Velodrome ya, sebelum nantinya kalau memang bisa tersambung sampai ke Duku Atas. Baik, dari arah stasiun Manggarai sendiri ada JPO yang sudah tersambung dengan terminal Manggarai dan halte Transjakarta di Manggarai sini. Hanya saja kalau stasiunnya berada agak di sekitar pertigaan, maka dibutuhkan jembatan penyeberangan orang lagi agar bisa terintegrasi dengan stasiun KAI ataupun stasiun sentral Manggarai ditambah dengan halte Transjakarta. Kemudian di Jalan Tambak sendiri, di sini nanti kita akan lihat di belokan ke arah balik menuju ke stasiun Manggarai. Sudah banyak progres yang dibuat seperti pembongkaran pagar dari pembatas jalan antara dua lajur bis Transjakarta. Nah, Jalan Sultan Agung sendiri memang ada sebagian dari lajurnya itu termakan oleh proses ataupun area konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B. Sebenarnya kalau diteruskan ke arah Duku Atas nantinya ya fase 1C lebih tepatnya sampai di sekitar jembatan penyeberangan multiguna ataupun JPM. Nah, dengan mudah bisa lebih dekat ke stasiun KRI Sudirman ataupun ke stasiun MRT BNI City serta stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Memang sebenarnya Duku Atas inilah pusat dari integrasi berbagai moda transportasi. Ya, mudah-mudahan 1C bisa juga dikejar ya dan tidak berhenti pembangunannya sampai di sini, karena memang modernisasi dari infrastruktur transportasi Indonesia perlu terus dilakukan. Ini adalah stasiun Manggarai. Kalau misalnya stasiun LRT Jakarta masuk ke sini, maka akan ada manuver kereta ya mirip dengan stasiun Duri lalu keluar lagi ke arah stasiun LRT Manggarai yang ada di pinggir kali. Nah, mungkin agak sedikit ganjil ya, karena harusnya memang diluruskan saja ke arah Duku Atas. Ini hanya menurut penglihatan kami. LRT fase 1B memiliki rentang jalur sepanjang 6,4 km dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai dan akan memiliki 5 stasiun, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun,
kemudian Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Nah, Stasiun Manggarai kemungkinan akan berada di sekitar area ini. Oh, naik apa? Jalan kaki. Hanya benar. Oh, mikrolet. Semangat ya, semangat. Ya, itu adalah rekan-rekan kecil kita yang juga menyeberang lewat JPO. Baik, ini adalah banjir Kanal Barat ataupun BKB yang merupakan aliran Kali Ciliwung yang dibelokkan pada zaman Hindia Belanda, dan kalau kita perhatikan lagi, Belanda juga melakukan turap terhadap kali sehingga tanah tidak mudah masuk. Kemudian setelah itu ada penghijauan di pinggirnya, menanam pohon dan juga tanaman-tanaman lainnya, sehingga perpaduan antara penghijauan dan turap menjadikan kali ini sampai saat ini dapat mengalirkan air dengan baik ya. Ditambah lagi belakangan Pemprov DKI melakukan pengerukan secara berkala terhadap kali BKB ini tentunya untuk dapat mengalirkan air, menambah kapasitas sungai, mengurangi dampak banjir dan luapan di sisi hulunya ya, yaitu di sekitar Kampung Pulo, kemudian juga Manggarai sendiri. Di depan kita ini adalah Rusunawa Pasar Rumput, yaitu rusun yang disewakan ataupun rumah susun. Ya, mirip dengan flat-flat apartemen namun untuk masyarakat. Nah, peruntukannya adalah bagi masyarakat yang terkena normalisasi dari Kali Ciliwung. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan ini dengan baik sehingga warga-warga yang ada di pinggir kali punya solusi pada saat mereka harus dipindahkan, sehingga kali ataupun pinggir kali dapat dilebarkan karena sudah menyempit, mengingat banyak bangunan-bangunan liar yang ada sisi belakangnya di dalam air. Setelah lebar maka akan diturap lalu dibuat jalan inspeksi. Nah, setelahnya apakah akan dilakukan penghijauan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, nanti biasanya tinggal swadaya bersama ya. Baik, kita akan menuju ke arah Pasaraya. Di sini full jalannya, Jalan Sultan Agung ditutup dengan barrier beton ditambah dengan panel yang ada di sini, dan ada logo-logo dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk membangun LRT Jakarta fase 1B sehingga nanti dapat dipergunakan oleh masyarakat. Baik, area yang ditutup sampai dengan traffic light ataupun lampu merah pertigaan yang menghubungkan Jalan Minangkabau di sisi kanan serta Jalan Raya Sultan Agung ke arah Terminal Manggarai. Sebenarnya Jalan Sultan Agung ini juga merupakan jalan yang dapat dipergunakan nantinya untuk menuju ke stasiun sentral Manggarai di sana. Ya, karena Manggarai akan menjadi sebuah stasiun yang merupakan titik temu dari berbagai jurusan yang ada, termasuk kereta jarak jauh. Bukan hanya kereta KRL yang memang sudah melewati Manggarai dari berbagai arah, dari arah Bekasi, Depok ya, Cikini, kemudian Tanah Abang dan lainnya. Di bagian pinggir pada saat kita naik dari kolong ini ada sebuah konstruksi seperti tiang ya ataupun kolom. Nah, itu kita belum tahu apakah akan dipergunakan sebagai bagian dari proyek ataupun pekerjaan konstruksi layang dari LRT Jakarta. Karena semuanya layang dari arah Velodrome sampai ke Manggarai ini. Kita sudah berada di Jalan Tambak ke arah Jalan Matraman. Di sini sudah ada yang ditutup total ya, sama dengan Jalan Sultan Agung, jadi menyisakan sedikit saja jalur ataupun lajur bagi kendaraan yang akan melewati Jalan Tambak ini ya, baik dari arah Jalan Proklamasi ataupun Matraman ke arah Manggarai dan sebaliknya. Di bagian dalam dari Jalan Tambak yang sudah ditutup, tengahnya sudah full dibongkar seperti ini. Sedangkan kiri kanan itu ditaruh barrier, kemudian ditaruh panel. Ya, jadi melindungi area konstruksi dan juga masyarakat yang lewat. Di bagian dalam yang sudah dibongkar, di sini terdapat puing-puing yang mungkin
sebentar lagi akan dibersihkan dan dimulai proses-proses konstruksi. Pagar-pagar yang dibongkar juga kita lihat sudah tidak ada ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat lancar prosesnya dan para pekerja tetap semangat ya saat ke LRT Jakarta fase 1B, karena ini adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang sebelumnya berhenti pada tahun 2016. Tentunya dengan selesainya konstruksi dan beroperasinya LRT Jakarta fase 1B, masyarakat yang tadinya hanya sampai di Velodrome dari arah Pegangsaan 2 dapat menuju ke Manggarai tanpa harus menyambung lagi ya moda transportasinya dengan yang lain. Tapi bisa langsung menggunakan LRT Jakarta, dan apabila sampai ke arah Duku Atas maka itu akan sangat membantu masyarakat pindah moda transportasi di sana ke LRT Jabodebek ataupun MRT Jakarta. Plus tentunya angkutan lama yang banyak dipakai orang yaitu KRL. Baik, di area Jalan Sultan Agung yang tersambung dengan Jalan Galunggung sepanjang ke arah Duku Atas, di sini juga terdapat pembangunan untuk revitalisasi halte Transjakarta. Nah, di jalan ini yang nantinya fase 1C kalau memang berlanjut akan diteruskan menuju ke arah Duku Atas sana. Baik, karena kita bisa naik Transjakarta, jadi kita akan melihat sedikit di pinggir sini tentang pagar-pagar yang sudah dibongkar, kemudian ada bagian-bagian yang mungkin sudah mulai dikerjakan ya. Yang tiang PJU ataupun tiang listrik ya nampaknya di tengah, nanti mungkin juga akan dibongkar. Biasanya stasiun LRT Jakarta itu panjangnya adalah 120 sampai dengan 150 meter. Nah, di sini kan cukup panjang ya, dari arah tadi halte Transjakarta Pasar Rumput sampai ke pertigaan Minangkabau di sini. Kemungkinan besar area yang di ujung di sini dipakai sementara untuk sebelum tersambung ke Duku Atas ya, untuk manuver kereta balik lagi menuju ke arah Velodrome seperti itu. Nah, ini ada bagian yang sudah ditutup juga dengan barrier beton ya. Kita belum tahu, tapi sudah dibuat kotak-kotaknya, garis-garisnya. Nantinya akan masuk dalam area konstruksi, termasuk yang di pinggir sini. Dan kita akan sampai di halte Transjakarta Manggarai. Halte ini sudah terintegrasi dengan stasiun Manggarai menggunakan JPO yang ada. Baik, kita akan keluar dari halte dan di sini kita akan melihat lebih banyak bagian-bagian jalan yang sudah ditutup dengan barrier-barrier. Nampaknya akan disiapkan untuk konstruksi lanjutan layang dari LRT Jakarta. Berarti layangnya akan melewati area di sekitar sini. Nah, halte Transjakarta di situ nampaknya berada di tengah ya. Kita belum tahu apakah nanti dia persis berada di bawah dari layang LRT Jakarta fase 1B atau bagaimana, kita akan pantau bersama sampai 2026. Ini adalah Pasaraya ya. Dahulu area ini cukup ramai pasarayanya, namun mungkin berkurang dan pasarayanya pindah ke di sekitar Blok M yang masih aktif. Dari kejauhan di pinggir dari Kali Ciliwung ini kita bisa melihat sampah-sampah yang memang dibuang oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi kebiasaan ini masih terus berlanjut untuk beberapa area oleh oknum-oknum ya. Walaupun di sana ada jalan, tapi mereka yang memang oknum ini punya kemauan untuk menyeberang jalan dan membuangnya ke pinggir kali seperti ini. Ya, inilah yang perlu memang diedukasi terus-menerus, melakukan himbauan ya kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, karena kali bukan tempat membuang sampah atau menghilangkan masalah sampah di tempat Anda.
Ya, karena pada saat Anda membuang sampah ke sini berarti masalahnya pindah ke dalam kali. Nah, masalah di dalam kali itu bisa menyebabkan kali menjadi dangkal serta menjadi bercampur dengan lumpur, menjadi endapan-endapan yang membuat kapasitas kali jauh berkurang. Dan itu terjadi di Kali Ciliwung yang ada di sekitar waktu itu di Kampung Pulau, kemudian ke arah Manggarai sini. Ini contohnya juga ya. Area yang sudah bersih di Banjir Kanal Barat ya atau BKB ini dari arah stasiun Manggarai ke arah Duku Atas baru di sekitar JPM ya. Mudah-mudahan ke arah sini dapat dikeruk, dilebarkan ataupun juga dikembalikan ke turapnya yang sudah dibangun di zaman Belanda. Trotoar tersedia di sini, hanya saja mungkin agak sempit ya. Mudah-mudahan nanti pada saat ada pembangunan, maka revitalisasi trotoar di sini juga menjadi lebih baik karena akses menuju ke stasiun-stasiun biasanya itu dibuat lebar seperti yang ada di HR Rasuna Said. Ya, di bagian bawah kita bisa lihat garis-garis yang sudah ditentukannya. Baik, kita menyeberang. Sebenarnya lampunya baru hijau ya, dan kendaraan baru lewat. Namun tadi mungkin ada yang tidak sabaran. Ciri khas jalan yang di Pasar Rumput ataupun Jalan Sultan Agung ini adalah para masyarakat di sini menjual barang-barang second ya ataupun barang bekas, kemudian mereka bersihkan menjadi lebih baik, kemudian dijual ulang seperti ini nih. Jadi masih fungsinya juga masih bagus, kemudian kualitasnya juga masih oke ya, hanya saja ini bekas tadinya. Tentunya masih berguna ya. Hanya saja mungkin ada yang di trotoar ya seperti ini. Jadi trotoarnya dipakai buat jualan atau juga parkir seperti ini. Para pejalan kaki harus turun ke area jalan, dan sebenarnya ini berbahaya juga karena di belakang kendaraan juga cukup ramai. Untuk manajemen atau pengelolaan dari Pemprov DKI adalah dari Jakpro, kemudian kontraktornya di sini kita lihat ada kerjasama ya antara Waskita, kemudian ada LRS, lalu ada satu lagi tadi kita lupa, belum lihat. Ternyata ada saluran air ya, ini mungkin bisa juga masuk dalam program revitalisasi saluran di sekitar sini. Berbagai benda-benda yang dijual di sini, tadi ada kloset, kemudian ada sepatu ya, alat-alat olahraga, sepeda, bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan membeli karena secara kualitas mungkin hanya berkurang sedikit, tapi ada barang-barang bagus yang bisa dipilih dan bisa dipakai. Baik, kalau kita dari arah stasiun Manggarai, nantinya kalau misal tersambung dengan stasiun KAI Manggarai ataupun stasiun sentral KRL ya, yang juga nanti akan jadi KAJJ. Di sini ada JPO yang tersambung dengan halte Transjakarta Terminal Manggarai yang ada tadi sempat kita turun. Nah, nantinya mungkin akan ditambah lagi JPO-nya ke arah stasiun LRT Jakarta Fase 1B Manggarai mungkin ya. Karena kita belum tahu persis letak dari stasiunnya. Spanduk yang ada di sini yang kita sering lihatlah stop tawuran ya, karena beberapa waktu belakangan belum lama ini juga terjadi tawuran di sini. Jadi untuk menjadi stasiun sentral, hal-hal tersebutlah yang mungkin bisa dikurangi ya ataupun malah ditiadakan, mengingat tentunya sebagai stasiun sentral dibutuhkan akses yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Kita turun ke bawah. Kita akan sambung nanti dengan berjalan ke arah
sisi timur Stasiun Manggarai dan mengecek trotoarnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.